Right there. Halo brother-brother Father, kalian akan menyaksikan film action terbaru seru dari aktor favorit gua, Denzel Washington. Ini film ketiga dari series The Equalizer. Selamat menonton alur cerita The Equalizer 3. Film dibuka dengan ngasih lihat sebuah rumah terpencil yang jadi gudang wine di Sisilia, Italia, di mana bos mafia Lorenzo Vitale baru datang sama anaknya naik mobil. Di situ udah ada anak buahnya yang ngejaga depan rumah itu, dan bos mafia itu Lorenzo masuk ke rumah selagi anaknya nunggu di mobil. Di dalam rumah, Lorenzo ngelihat udah banyak mayat anak buahnya tewas mengenaskan. Ada yang palanya nancep golok, ada yang ketembak, ada yang ketusuk, kacau lah pokoknya. Bos mafia itu jalan sampai ke ruangan di mana Robert McCall lagi nunggu di kursi sambil ditodong sama anak buah si bos mafia ini. Tapi jangan salah, Robert ini bukan ketangkep, tapi sengaja naruh dirinya di posisi itu. Robert bilang ke si bos mafia kayak, lu ngambil sesuatu yang bukan milik lu. Tapi si bos mafia kayak nggak mau nyerahin itu dan kayak, lu nggak tahu gue siapa ya. Robert pun nyalain stopwatch jamnya dan ngitung 9 detik. Terus Lorenzo dan anak buah sisanya pun habis, sementara Robert ngambil kunci yang dipegang Lorenzo untuk menuju gudang wine. Setelah pergi dari gudang wine, dia pergi dari rumah itu dan nyuruh anak Lorenzo diem aja di mobil. Tapi di saat Robert pergi, dia ditembak sama anak Lorenzo itu di badan. Robert ngeliat ke arah anak itu dan anak itu pergi. Robert yang kesakitan duduk sebentar dan dia udah mau pingsan. Dia kemudian ngendarain mobil, tapi di tengah-tengah perjalanan dia ditemuin sama polisi Italia bernama Gio, udah pingsan di mobilnya. Robert dibawa ke dokter di daerah Altamonte, namanya Enzo. Dimana dokter itu Enzo nanya ke Robert, lu orang baik atau jahat? Yang mana Robert ngejawab, nggak tahu. Setelah koma 3 hari, Robert pun udah membaik. Dia untuk sementara tinggal di tempat Enzo dan dia sekarang jalannya mesti pakai tongkat. Robert nyusurin Altamonte yang mana daerah yang bisa dibilang aman, nyaman, dan warga-warganya itu saling kenal. Pokoknya tempat yang nyaman untuk ditinggalin lah. Robert pun nemu kafe dan dia ketemu sama pelayan kafe itu yang bernama Amina yang baik juga. Dia juga ketemu sama Gio yang sama anaknya yang lagi beli makan di kafe itu. Gio ngasih Robert kunci mobilnya Robert dan dia bilang dia nggak ngebuka apa-apa yang ada di mobilnya Robert. Robert kemudian nelpon agen CIA bernama Emma untuk kasih tahu apa yang dia tahu mengenai gudang wine Lorenzo, di mana Robert ini nyimpulin bahwa perdagangan wine Lorenzo itu untuk nutupin perdagangan narkobanya Lorenzo. Emma bingung, si Robert tahu dari mana? Dan dia mau tahu nama Robert, tapi Robert nggak mau ngasih tahu namanya. Robert menjalankan kehidupannya kayak seperti orang normal lah. Dia mulai belanja, dia mulai seneng juga tempat ini. Tapi kemudian dia nemuin tempat ikan yang penjualnya bernama Angelo, di mana di depan tempat itu udah banyak mafia Itali. Angelo ditagih uang sama salah satu anggota mafia Itali yang namanya Marco. Belum ada uangnya, Marco ngehajar Angelo. Sedangkan di luar, Robert diem di dekat tempat ikan itu dengerin suara Marco yang lagi ngehajar si Angelo. Pas Marco keluar dari tempat itu, Robert udah ngadep ke arah dia dan anak buah dia dengan raut muka nggak seneng. Marco sadar akan kehadiran Robert tapi abis itu pergi. Marco dan anak buahnya pergi ke suatu tempat di mana kakaknya Vincent yang merupakan bos mereka lagi nagih sesuatu ke seorang cewek yang lagi sama cowok. Dan di situ juga ada kakek-kakek di kursi roda yang udah nggak bisa ngomong kayaknya. Tapi Vincent nggak seneng karena kesepakatannya nggak berhasil. Vincent pun nemuin Marco di luar rumah susun itu dan ngomong kalau mereka harus nagih uang ke warga Alamonte dan jadi semacam yang ditakutin lah di situ dan jadi penguasa di situ. Terus tiba-tiba di situ kakek-kakek yang tadi itu digantung di jendela situ dan itu jadi peringatan Vincent untuk si cowok dan si cewek itu. Besoknya Robert pergi ke tempat ikan Angelo. Dia mau beli ikan di situ tapi Angelo nggak mau dibayar meskipun Robert maksa. Angelo nih kayak bilang nggak usah bayar gitu ke Robert, berikutnya aja lah baru bayar. Di sisi lain, Emma bersama atasannya pergi ngecek ke tempat wine milik Lorenzo dan nemuin mayat Lorenzo dan anak buahnya beserta uang yang sangat banyak. Begitu juga mereka nemuin narkoba amfetamin yang ada di situ. Biar sekalian buat nakutin warga lainnya, malam harinya Vincent nyuruh anak buahnya ngebakar tempat ikan Angelo. Warga situ beserta Angelo marah-marah dan mau nangis. Robert juga melihat kejadian itu dan kemudian dia ngelihat dari kejauhan ada Marco sama teman-temannya dia yang berarti mereka ini yang ngebakar tempat ikan Angelo dan di sini mereka bisa ketawa sementara yang lain nangis. Di sini Robert makin gedek nih, sama kayak gue gedek juga. Besok paginya, Gio ngeliat CCTV ketika Marco dan anak buahnya itu ngebakar tempat ikan Angelo.
Dia ngabarin kantor pusat polisi buat ngasih informasi mengenai kejadian itu. Malamnya Robert diajak makan malam sama Amina. Dia juga semakin deket sama warga Alamonte. Besoknya Robert yang lagi nongkrong di kafe asik-asik diikutin sama Emma yang udah tahu penelpon kemarin itu si Robert. Emma mau moto Robert diam-diam, tapi Robert yang udah tahu kehadiran Emma, Robert kayak, bentar ya, kalau mau foto nih gue pose dulu ya. Robert kini nggak nongkrong sendiri lagi, Emma nemenin dia. Mereka pun ngobrol-ngobrol tentang perdagangan narkoba Lorenzo, tapi di sini Robert masih nggak mau ngasih tahu Emma kalau dia yang ngabisin Lorenzo dan anak buahnya. Sementara itu, Gio ditelepon sama Marco kalau anaknya diculik. Gio pun pergi ke rumah di mana istrinya dan anaknya udah di situ, begitu juga Marco dan anak buahnya. Marco ngajar Gio sampai babak belur karena udah ngasih tahu soal pembakaran tempat ikan ke kantor polisi pusat. Sementara Marco itu punya koneksi di situ. Malamnya Robert makan di restoran situ, di mana di situ kebetulan juga ada Gio yang lagi makan malam sama istri dan anaknya. Gak lama kemudian Marco sama anak buahnya datangin Gio dan minta bantuan mengenai kapal buat pengiriman narkoba mereka itu. Tapi Gio ya kayak kepaksa karena kalau enggak ya dia sama keluarganya ada dalam bahaya. Sementara Marco lagi ngomong, Robert yang ada di meja pojok merhatiin mereka aja gitu. Sementara pengunjung lain pada makan aja, dia nih merhatiin percakapan antara Marco dan Gio ini. Kayak anjay banget. Marco sadar kalau dia dilatin Robert, jadi dia datangin Robert dan ngasih tahu buat jangan ngurusin urusan orang lain ya. Robert balas dengan, gue udah mulai nyaman di Alamonte ini, udah nganggap kayak rumah gue sendiri. Tapi kenyamanan itu terganggu sama lu dan teman-teman lu. Jadi dia minta Marco buat ngejalanin apapun yang dia jalanin di tempat lain aja gitu, jangan di sini. Marco ketawa aja, nganggap Robert ini kayak bercanda. Kayak, masa bapak-bapak tua nih bisa jago berantem kan nggak mungkin. Tapi dia salah bro. Robert ngambil tangan Marco, neken saraf mediannya sampai Marco kesakitan. Robert terus naik level 1, 2, 3 dan kalau keempat katanya itu bakal kencing di celana si Marco. Marco pun nurutin permintaan Robert karena dia sangat kesakitan dan dia pun pergi sama teman-temannya. Di luar restoran, Marco marah-marah. Dia pengen balas dendam ke Robert. Dia masa bodoh sama perintah Vincent. Dia pokoknya mau balas dendam. Dia nyuruh anak buahnya ngambil mobil, tapi tiba-tiba mobil mereka meluncur dan nabrak anak buah itu. Dan anak buahnya pun kegeprek. Robert lalu muncul dan ngabisin anak buah Marco satu lagi dan datengin Marco sambil ngangkat tangannya. Kesini lo kampret. Marco mau ngelawan pakai pisau tapi akhirnya is dead. Robert ngelakuin ini karena dia ngedenger omongan Marco yang masih mau bandel kayaknya dan mau malah ngebales dendam ke dia. Besokannya atau beberapa hari ke depan, Emma ditemani Gio nemuin kapten polisi kantor polisi pusat buat nemuin salah satu tahanan yang bisa ngasih info soal kegiatan ilegal Vincent. Dengan mudah dia dapat informasi itu dan polisi menyerbu salah satu markas Vincent. Kapten polisi itu kemudian nemuin Vincent yang lagi berduka atas Marco dan dia ngasih tahu ke Vincent, udahin operasi lu lah di daerah situ karena CIA udah tahu tentang lu. Vincent nggak suka dan dia minta si kapten nge-backup dia. Tapi si kapten polisi ini nggak mau, jadi Vincent motong tangan kapten polisi itu, terus suruh dia ke rumah sakit buru-buru biar masih bisa dipasang lagi. Siapa tahu ada jari yang masih bisa gerak. Anjir, emang agak sadis ya film ini ya. Sementara itu, Emma lagi mau balik ke mobilnya, di mana di dekat situ udah ada teman-teman polisinya dia. Dia mau jalan ke mobilnya, lalu ditelepon sama Robert yang ngasih tahu untuk lu hati-hati. Emma belum sampai ke mobil, mobilnya meledak. Teman-teman polisi Emma beberapa terkena ledakan mobil itu dan Emma sendiri juga cukup terluka parah. Dia langsung dibawa ke rumah sakit. Malamnya, Vincent sama anak buahnya datengin Alamonte dan nodong Gio. Dia mau nyari tahu siapa pelaku yang ngabisin adiknya. Robert pun muncul dan minta Vincent ngebiarin warga Alamonte aman aja karena mereka orang-orang yang baik. Sebagai gantinya dia nyerahin diri. Tapi warga Alamonte yang ada di situ semua ngerekam Vincent menggunakan HP. Jadi Vincent pun mundur dan kayak ntar dia bakal balik lagi buat ngebalas dendam sama si Robert. Tapi Robert gak ngebiarin Vincent balik lagi ke dia nantinya atau ke Alamonte karena malam itu dia datangin rumah Vincent dan anak buahnya dan ngabisin anak buah Vincent satu persatu dengan cara yang sadis. Dan tersisa Vincent seorang yang baru bangun tidur. Robert dengan mudah ngebuat pingsan Vincent dan pas bangun, Robert udah cekokin Vincent narkobanya sendiri yang banyak. Robert kasih tau ke Vincent kalau dia cuma punya waktu beberapa menit lagi sebelum kena efek narkobanya itu dan tewas. Robert melepasin ikatan Vincent, ngikutin Vincent yang sempoyongan yang berusaha kabur sambil minta tolong. Tapi nggak ada yang nolong dia. Beberapa lama setelahnya Vincent pun tewas.
Beberapa lama kemudian, Robert jenguk si Emma di rumah sakit, ngebawa koper isi uang yang dia ambil dari tempat Wayne Lorenzo waktu itu, dan minta Emma ngasih uang ke bapak tua yang pernah kehack dan kehilangan uang pensiunnya. Bapak tua itu pernah diantar sama Robert pas Robert jadi supir taksi online. Bukan saudara, bukan siapa-siapanya, tapi Robert mau bantu demi menegakkan keadilan. Anjay. Nah, Robert ini ngasih informasi mengenai perdagangan narkoba ke Emma supaya ngebantu Emma biar dapat posisi lebih baik di CIA karena menyelesaikan kasus itu. Dan alhasil, Emma naik jabatan. Kenapa Robert ngebantu Emma? Karena Emma ini ternyata adalah anak dari teman baiknya Robert, yaitu Brian dan Susan yang ada di film-film sebelumnya. Robert pun terlihat bahagia tinggal di Alamonte yang sekarang sudah aman, damai, nyaman, dan sejahtera kembali. Lalu film selesai.